Menyatakan fungsi dalam koordinat kartesius. Fungsi pada koordinat kartesius dinyatakan dengan variabel bebas terletak pada sumbu X, kemudian variabel bergantung terletak pada sumbu tegak atau sumbu Y ya. Seperti yang kita ingat pada materi sebelumnya, variabel bebas ini adalah anggota dari himpunan kodomain atau biasa kita sebut himpunan A ya, atau bisa juga disebut dengan daerah asal. Kemudian variabel bergantung ini terletak pada sumbu tegak atau sumbu Y, yaitu daerah kawan atau kodomain yang biasanya kita sering sebut pada materi sebelumnya, yaitu himpunan B ya. Selanjutnya, di dalam menyatakan fungsi pada koordinat kartesius, hubungan antara daerah asal dan daerah kawan biasanya dilambangkan dengan nokta seperti ini ya. Biar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Contohnya, buatlah diagram kartesius yang menyatakan fungsi G, yaitu A, yang anggotanya PQRS memetakan ke B atau menuju B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dengan ketentuan P1, Q2, R4, dan S5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mari kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama seperti biasa ya, kita buat dahulu bidang koordinat kartesiusnya. Ingat, pada pernyataan di sini bahwa sumbu mendatar adalah variabel bebas atau kodomain. Nah, dalam hal soal kita ini, variabel bebasnya adalah A. Kemudian, yang biasanya di bidang koordinat kartesius ini kita sebut dengan sumbu X ya. Dan di sini sumbu Y. Nah, berdasarkan pernyataan bahwa pada sumbu tegak atau sumbu Y adalah variabel bergantung atau kodomain. Nah, dalam hal ini kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau B. Sehingga jika kita buat titiknya seperti ini ya, bahwa himpunan A anggotanya adalah PQRS. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ketentuannya. P menuju 1. Ini berarti P menuju 1. Nah, inilah yang disebut dengan nokta atau cara menyatakan pasangan yang berhubungan kedua himpunan ini ya. Kemudian syaratnya Q menuju 2. Selanjutnya R menuju 4 dan S menuju 5. Nah, jadi beginilah cara menyatakan pada soal ini fungsi pada atau terhadap bidang koordinat kartesius. Contoh berikutnya, nyatakanlah fungsi berikut dalam bentuk koordinat kartesius dengan himpunan A ya, atau anggotanya atau domainnya adalah Ani, Budi, Siti, dan Udin. Kemudian anggota himpunan B membaca, olahraga, menulis, dan musik. Seperti biasa ya penyelesaiannya, langkah pertama kita buat dahulu bidang koordinat kartesiusnya. Dengan sumbu mendatar kami ingatkan lagi variabel bebas atau domain, kemudian sumbu tegak atau sumbu X, B, biasanya kita sebut dengan himpunan B, yaitu variabel bergantung atau kodomain. Nah, dalam hal ini, anggota dari himpunan A adalah Ani, Budi, Siti, dan Udin. Kemudian anggota dari himpunan B adalah musik, menulis, olahraga, membaca. Nah, di sini sudah bisa kita melihat hubungan dari kedua himpunan ini ya, atau fungsi ini, yaitu Ani ke olahraga, kemudian juga ada Budi ke olahraga yang dilambangkan dengan nokta ya, atau hubungan kedua himpunan ini dalam bidang koordinat kartesius dilambangkan dengan nokta. Kemudian Siti dengan menulis, dan selanjutnya Udin dengan musik. Nah, jadi inilah bentuk bidang koordinat kartesius atau cara menyatakan fungsi ini dalam bidang koordinat kartesius. Nah, sebenarnya teman-teman, pada penyataan fungsi dalam bidang koordinat kartesius ini sangat mudah. Yang penting kalian harus memahami apa itu dulu sumbu X atau daerah domain, kemudian sumbu Y atau daerah kodomain. Kemudian teman-teman harus bisa menelaah atau
memahami relasi dari fungsi ini sendiri. Nah, sampai di sini semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.